terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku rindu selalu menyenangkan. Haleluya, shalom. Selamat pagi. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bangun tanpa kurang satu apapun ya. Percayalah Bapak Ibu bahwa hidup kita dipelihara oleh Allah senantiasa. Walaupun kita tidak merasakannya, kita tidak melihatnya, kita tidak tahu bagaimana Allah bekerja, tetapi bukan berarti Allah meninggalkan kita ya. Marilah tetap beriman, tetap percaya setotal-totalnya, sesungguh-sungguhnya. Pasti firman Tuhan akan digenapi ya. Pagi hari ini Yohanes 4 ayat 24 untuk kita. Saya baca ya. Yohanes 4 ayat 24, firman Tuhan katakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, sekarang mengertilah kita kenapa kita diciptakan Tuhan di dalam bentuk 3 dan 1. Kita ini satu, tetapi di dalam kita ada roh, jiwa, dan tubuh. Ya, persis seperti Tuhan itu. Tuhan itu satu, tapi disebut dengan Trinity, Trinitas. Kalau kita diciptakan serupa dengan gambaran Dia, artinya gambaran 3 di dalam 1 itu juga ada di dalam kita. Roh, jiwa, tubuh. Jadi Bapak Ibu jangan lalai, jangan lupa, dan jangan anggap remeh bahwa kita ini terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau menggali bahwa kenyataannya kita ini adalah roh. Allah itu roh, dan kita ini pun adalah roh. Sebenarnya itu kebenaran Alkitab. Tetapi roh kita yang diberikan oleh Tuhan, waktu Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam, dihembuskannya rohnya, itu adalah roh yang sama juga yang ada pada kita. Karena dari Adamlah keturunan kita turun. Dari Adam terus ke bawah, hembusan nafas yang sama yang dimiliki Adam, yang daripada Allah, itu yang kita miliki sampai hari ini. Memang ada kejadian di mana kita jatuh dalam dosa, tetapi ingat, kejatuhan Adam sudah ditebus oleh Adam yang kedua yang disebut dengan Yesus ya. Sungguh alangkah baiknya kalau Bapak Ibu menyelidiki hal-hal seperti ini dalam Alkitab. Alkitab itu sangat kaya, luas dan lebar hikmatnya Allah itu. Hatimu akan dipenuhkan dengan sukacita sejahtera waktu menyelidiki firman Tuhan dengan kerendahan hati ya. Jangan kita menyelidiki Alkitab untuk kita pamer-pamer ke orang lain. Jangan. Kita harus membaca, merenungkan, menyelidiki Alkitab untuk kita sendiri, ke dalam, bukan untuk show off. Jangan. Kalau udah show off, nanti akhirnya kita berkompetisi seperti orang dunia, sedangkan kita hidup di alam surga yang ada di bumi ini. Inilah kebenaran firman Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita hidupi roh kita itu, kita pelihara roh itu sesuai dengan tuntunan Allah sendiri. Kita terdiri dari roh, jiwa, tubuh, maka harus kita hidupi. Tubuh kita ini, kita kasih makan roh juga, kita harus kasih makan dengan firman Tuhan. Harus kita jaga kesuciannya, kebersihannya, dengan tidak melihat hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu mengkotori jiwa dan roh. Dan semakin kuat roh kita,
semakin kita akan melihat keajaiban-keajaiban Allah, ya. Roma 8 ayat 16, supaya tambah tegas, tambah jelas bagi Bapak Ibu yang haus dan lapar akan Tuhan. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jelas Bapak Ibu? Roh R besar bersaksi kepada roh R kecil. Berarti komunikasi terjadi antara kita dengan Tuhan lewat roh kita. Karena memang kita kan tidak lihat Tuhan. Waktu kita berdoa kan kita tidak lihat Tuhan. Roh kita yang nempel kepada rohnya. Ya. Waktu kita menyanyi, memuji Tuhan, kan nggak lihat secara fisik. Tidak lihat kan. Tetapi bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang eksis di dalam dunia ini. Bahkan lebih eksis dari dunia fisik kita. Yaitu roh itu sendiri. Yaitu Allah sendiri. Beginilah rahasia firman Tuhan dibukakan. Kiranya kita mengerti Bapak Ibu Saudara dan mulai tahu gambar diri kita, siapa kita. Ya. Satu contoh dalam Alkitab. Ada orang yang dikuasai roh Allah, ada orang yang dikuasai roh setan. Ini satu contoh sebelum kita berdoa supaya ngerti. 1 Samuel 18 ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul dirasuk oleh roh setan, sedangkan Daud dipenuhi roh Allah. Kalau kita baca selidiki, baca ayat-ayat sebelumnya, Daud itu penuh dengan roh Allah. Dia main kecapi. Yang main kecapi sudah bukan Daud lagi sebenarnya. Sudah roh Allah memenuhi Daud. Sehingga setiap kali Saul ngamuk, kerasukan, seorang raja bisa seperti itu, ya. Dia memanggil pegawai-pegawainya, memanggil Daud. Main kecapi. Waktu didengar permainan kecapi itu, selesai. Saul merasa tenang. Begitu. Contoh yang jelas. Orang yang dipenuhi roh Allah dan orang yang dirasuk oleh roh setan. Mana yang kita pilih? Tentu kita pilih dipenuhi roh Allah. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu, jangan takut untuk dipenuhi roh Allah. Cari kepenuhan Roh Kudus. Cari dengan berani supaya hidup kita ini mempunyai kuasa dalam hidup sehari-hari. Kalau tidak mempunyai kuasa, nanti hidup kita dibuli oleh iblis, dipermainkan iblis sehari-hari. Tapi dengan kuasa Allah, dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, kita memerintah berkuasa atas hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengangkat tangan kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang kami terima. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, memberkati kami juga semua. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan roh-Mu kepada kami, dan kami mau Tuhan hidup dipimpin dengan Roh Kudus seperti Daud. Karena kami hari ini sadar dan tahu dan mengerti bahwa memang kami juga terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Seperti Engkau sendiri Bapa. Ada Trinitas di dalam-Mu. Dan Tuhan, pagi hari ini kami meminta berkat daripada-Mu. Tuhan memenuhi kebutuhan kami. Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan sesuai janji firman Tuhan dan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan kepada kami selalu ada jalan terobosan baru. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan haleluya, amin. Yohanes 5 ayat 42 sebagai penutup. Tetapi tentang kamu memang aku tahu di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Milikilah kasih akan Allah. Nanti kita belajar tentang roh itu lebih lagi. Salam kemenangan dalam Kristus. Layani jiwa-jiwa dengan kasih Allah. Nanti kemuliaan Allah ditambah-tambahkan pada kita. Haleluya. Glory haleluya.